yang keempat. Seri yang keempat dari Injil Matius ya. Nah, saya ingin melanjutkan kaitannya dengan yang saya sudah bawakan kapan lalu berkaitan tentang hubungan Yesus dengan Taurat gitu ya, dengan hukum Taurat, bahwa Tuhan Yesus bukan meniadakan melainkan justru menggenapinya. Nah, pada malam ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana hubungan Tuhan Yesus bersama dengan ahli Taurat ya, orang Farisi, orang Saduki, ketika mereka ada di dalam zaman yang sama. Dan ya, nah ini menarik sekali untuk kita pelajari. Dan ini juga saya harap menolong kita waktu mungkin membaca Alkitab secara pribadi, atau juga mungkin pada waktu kita mendengar khotbah, ya itu akan menolong ketika kita bisa sedikit banyak memahami latar belakang tentang hubungan Tuhan Yesus dengan orang-orang Saduki, Farisi maupun ahli Taurat. Karena seperti dalam tema yang saya tuliskan, kita melihat ada ketegangan, gitu ya. Tiap kali ketemu mesti ada sesuatu begitu di antara mereka. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita coba mendalaminya. Ada beberapa ayat yang mungkin nanti kita akan baca secara bergantian ya. Saya harap Bapak Ibu bisa menyediakan Alkitabnya sehingga nanti kita bisa membuka dan membaca secara bergantian. Saya siapkan dulu, saya sharekan dulu materi saya. Share screen. Lydia, apakah bisa melihat file saya? Bisa, Pak. Bisa ya, saya perbesar. Oke. Nah, ini tema kita pada hari ini, ketegangan antara Yesus, ahli Taurat, dan orang Farisi. Ya. Nanti saya akan tambahkan juga dengan orang Saduki, sekalipun kadang tidak terlalu banyak ya disinggung di dalam Injil, tapi ada juga. Lalu juga sedikit tentang orang Selot. Ya. Baik, nah saya ngajak kita buka dulu Alkitab ya di dalam Injil Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23, kita akan memperhatikan ayat 1 hingga ayat 39. Injil Matius pasal 23, ayat 1 sampai 39. Nah, kalau sudah mendapati, mari kita bersama-sama memperhatikan ayat 1 sampai ayat 39. Kalau sudah mendapatinya, boleh minta tolong salah seorang bacakan buat kita, yang muda aja ya, supaya suaranya kuat dan tidak kehabisan nafas, baca 39 ayat, ya supaya bisa mengikuti bagaimana, fokusnya nanti coba perhatikan bagaimana teguran Tuhan Yesus ya kepada ahli Taurat maupun kepada orang Farisi. Ya, boleh minta tolong di sini siapa ya? Saya bacakan, Pak Det. Wah, mantap ini. Silahkan, ini penatua kita yang semangatnya luar biasa ya. Silahkan, boleh nih. Matius 23 ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias.
Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu dihabiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulah belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh dari antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Sakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Sampai 37 ya Pak Det? Iya. 39 ya. Yerusalem, 39. Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau.
Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Ya, terima kasih. Silahkan Leni boleh minum dulu ya setelah baca sekian panjang. Saya harap Bapak Ibu kita bisa menangkap ya sekilas bagaimana suasana ketegangan yang tercipta ya di dalam relasi Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Dan juga kalau bisa nanti kita lihat bagaimana dengan orang Saduki ya, relasi yang muncul ketika mereka bertemu di dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Nah, kalau kita perhatikan ketegangan antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi itu nampak di dalam beberapa kesempatan ya kalau kita perhatikan di dalam Injil. Nah, dalam Injil Matius khususnya yang saya pakai menjadi dasar baik kita untuk mempelajari relasi mereka, di sana dituliskan dalam pasal 23 sebagaimana yang barusan dibaca ya. Dan nanti dari bahan ini yang saya akan sharekan, Bapak Ibu juga bisa baca di dalam Lukas maupun di dalam Markus. Ya. Nah, di dalam Matius pasal 23 khususnya, tadi kita mendengarkan pembacaan bagaimana muncul berulang kali kata celaka, gitu ya, teguran yang sangat keras, celaka. Dan di dalam Injil Matius itu ada 8, ya, ada 8 kata celaka, sehingga itu dikenal di dalam mempelajari Injil Matius dengan istilahnya 8 celaka, ya. 8 wolves gitu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas hanya disebutkan 6 ya. Dan sekali lagi seperti yang Pendeta Andri sudah sampaikan di awal, kenapa ketika bicara mengenai Injil sinoptik ya, artinya Injil yang melihat hal yang sama secara bersama-sama ya, sin bersama-sama, optik itu melihat, tapi kenapa kadang ada catatan yang agak berbeda, ya? Kadang jumlahnya atau kadang urutannya. Nah, kita sudah jelas kapan lalu bahwa masing-masing penulis Injil itu mempunyai tujuannya karena tujuan penulisan karena para penerima atau pembacanya itu juga adalah kelompok atau komunitas yang khusus, ya. Nah, khususnya untuk Matius kita tahu bahwa penerima surat atau Injil ini adalah orang-orang Yahudi pada umumnya. Karena itulah kita menemukan banyak sekali kutipan-kutipan Perjanjian Lama, ya, khususnya dari Mazmur misalnya, lalu dari kitab nabi-nabi, ya. Dan itu menjadi sesuatu yang penting karena Injil Matius ingin menegaskan, ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Nah, karena itulah nanti kita lihat ketika Yesus itu berulang kali ya menunjukkan bagaimana kehadirannya, karyanya itu menggenapi nubuatan tentang Mesias, menggenapi Taurat. Orang-orang Yahudi khususnya para pemuka agama dalam hal ini adalah orang Farisi, ahli Taurat, itu bersitegang dengan Tuhan Yesus. Ya, sebagaimana kita sudah bicarakan dalam pertemuan yang kedua yang saya coba sharingkan, ada beberapa hal yang bagi orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, Yesus itu melanggar hukum Taurat. Ya, lebih tepatnya adalah sebetulnya melanggar tafsiran-tafsiran atau aturan-aturan yang berupa turunan ya dari Taurat yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat, dan itu dijaga oleh orang Farisi. Nah, kira-kira gambaran besarnya semacam itu. Nah, kita akan lihat lebih detail lagi kenapa ada ketegangan antara ahli Taurat, orang Farisi dengan Tuhan Yesus, ya, dan juga nanti dengan orang Saduki sedikit banyak. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika membaca Injil atau mendengar khotbah, kita bisa memahami lebih ya ketika tahu latar belakang relasi mereka. Ya. Oke, saya akan mengajak kita coba lihat secara ringkas dalam Matius 23 yang tadi dibacakan. Hal-hal yang dikecam oleh Tuhan Yesus dari orang-orang Farisi maupun ahli Taurat adalah di dalam ayat 13 dan juga dalam ayat-ayat berikutnya ya sering disebutkan, yaitu soal kemunafikan. Ya, soal kemunafikan. Lalu juga menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Dan nanti kita akan lihat bagaimana aturan-aturan ahli Taurat, tuntutan-tuntutan orang Farisi, itu justru menutup jalan buat orang-orang
mengalami kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Contohnya nanti saya akan singgung adalah bagaimana ketika bait Allah itu khususnya diserambi untuk orang kafir, begitu ya, untuk orang non-Yahudi, yang seharusnya terbuka untuk semua orang, boleh datang ke dalam pelataran orang kafir di lingkungan bait Allah. Justru pelataran untuk orang kafir itu dipakai untuk menjadi pasar. Yang Bapak Ibu nanti kita akan lihat cuplikannya, ayat yang mengatakan bagaimana Tuhan Yesus membersihkan, menyucikan bait Allah. Nah, yang dimaksud dengan bait Allah di situ adalah bagian pelataran untuk orang kafir, di mana tempat itu malah justru dipakai untuk penjualan binatang kurban, penukaran uang, dan itu malah menyulitkan orang-orang untuk datang menjumpai Allah dengan penyesalan lalu membawakan kurban. Nah, ditambah lagi bikin susahnya adalah karena pasar itu sebetulnya adalah pasar milik keluarga imam, ya, Imam Kayafas khususnya. Oke, nanti bagian itu kita akan singgung lebih dalam lagi. Nah, karena itulah ketika pelataran yang seharusnya dipakai untuk menyambut orang untuk datang dan percaya kepada Allah, malah justru di situ mereka menutup jalan, ya, kira-kira itu yang menjadi salah satu teguran Tuhan Yesus. Lalu juga ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat, mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Ya, yang panjang-panjang di sini juga bicara tentang doa yang bertele-tele, ya, seperti Tuhan sudah ajarkan tentang bagaimana berdoa, bagaimana beri sedekah, ya. Itu jangan bertele-tele, ya. Istilah bertele-tele bukan soal pengulangan, ya, karena Tuhan sendiri mengulang-ulang doa di Taman Getsemani, bahkan 3 kali mengulang-ulang. Lalu juga di dalam doa orang-orang Farisi kenapa ditegur itu karena bertele-tele artinya adalah banyak kata, begitu ya, banyak kata-kata, sehingga mereka berpikir dengan banyaknya kata-kata disusun dengan baik-baik dan indah-indah, itu seolah-olah doa itu mempunyai kekuatan magis yang lebih untuk menggerakkan Allah memenuhi kehendak dan harapan setiap orang yang berdoa. Nah, karena itulah dikatakan orang-orang Farisi ahli Taurat ini ditegur dalam hal doa yang bertele-tele atau yang panjang-panjang. Lalu juga diteguran itu ketika membuat orang yang sudah bertobat malah jadi lebih jahat. Lalu juga disebut mereka adalah orang-orang pemimpin yang buta. Lalu juga bahkan ditambahkan mereka ini adalah pemimpin yang bodoh, ya. Dan terakhir mereka bersumpah untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri, seperti tadi yang disebutkan, ya, berdoa demi misalnya, ya, bait Allah, berdoa demi apa segala macam, yang ujung-ujungnya sebetulnya mereka ingin menghindari penyebutan tentang Allah, ya, dalam hal ini karena mereka tidak ingin sembarangan menyebut Allah, ya. Karena itulah mereka mengganti sumpah mereka bukan sumpah demi Allah, tapi sumpah demi bait Allah, sumpah demi korban bakaran atau mezbah bakaran, yang sebetulnya buat Tuhan Yesus itu menunjukkan mereka itu sedang menunjukkan keinginan untuk menghindari diri dari dosa kesalahan menyebut nama Allah sembarangan, tapi di sisi yang lain juga ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sepertinya bersumpah dengan sungguh-sungguh, padahal itu adalah cara mereka untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Nah, ini adalah beberapa catatan tentang teguran yang Yesus tunjukkan kepada kelompok pemuka agama, ya, dengan sangat keras. Nah, saya ingin mengajak kita coba mendalami kenapa orang-orang Farisi ahli Taurat ini tidak suka dengan Tuhan Yesus. Ya. Kenapa mereka ketika berhadapan di tengah masyarakat luas, Yesus itu mendapatkan tempat di hati orang-orang banyak, ya, seperti yang kita pernah baca misalnya di dalam Matius pasal 7, boleh tolong dibuka, salah seorang bacakan buat kita Matius pasal 7 ayat yang ke-28 dan 29, boleh dibuka. Matius pasal 7 ayat 28 hingga 29, boleh salah seorang yang menemukan bacakan buat kita. Matius 7 ayat 28 dan 29. Saya bacakan ya Pak Dedi. Silakan, Bu Neta. Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya,
sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, itu adalah kesimpulan dan reaksi orang banyak ketika mendengar Yesus melakukan pengajaran yang membuat orang-orang banyak takjub. Karena apa? Karena mereka melihat Yesus mengajar dengan berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Dan salah satunya yang ditegur oleh Tuhan Yesus dari orang-orang ahli Taurat ini adalah ini, soal bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa, bagaimana bersedekah, gitu ya. Nah, itu semua dikecam oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat siapa mereka sampai begitu sakit hati lah kira-kira ya dengan Tuhan Yesus. Dalam setiap kali kesempatan selalu berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus. Dalam setiap kali ingin membenturkan Tuhan Yesus dengan kepercayaan orang Yahudi, ya, dalam hal ini adalah ketika mereka coba melihat apakah Yesus akan terjebak ya dalam menista agama, kalau bahasa kita sekarang di Indonesia ini ya, ketika melawan misalnya tradisi ajaran agama yang waktu itu dikenal dengan istilah Yudaisme. Atau kadang juga jebakannya adalah untuk melawan pemerintah ketika bicara mengenai pajak. Apakah boleh membayar pajak? Dan Yesus memberikan jawaban dengan luar biasa. Ya, apa yang menjadi haknya kaisar, berikanlah kepada kaisar. Apa yang menjadi haknya Allah, ya berikanlah kepada Allah. Itu bicara mengenai pajak. Pajak kepada pemerintah Roma yang memang berkuasa waktu itu atas orang Palestina, termasuk bangsa Yahudi, maka harus bayar pajak kepada kaisar. Tapi ketika mereka datang ke Bait Allah, waktu itu masih ada Bait Allah, mereka harus membayar persembahan ke Bait Allah. Maka bayarkanlah persembahan ke Bait Allah. Ya. Nah, kita akan coba dalami pertentangan atau ketegangan-ketegangan semacam itu dengan mengawalinya memahami tentang Yudaisme, ya, atau agama Yahudi. Untuk mempelajari Perjanjian Baru, sebaiknya kita mempunyai sedikit pengetahuan mengenai Yudaisme. Karena apa? Karena agama Kristen mempunyai latar belakang historis maupun teologis dari Yudaisme. Ya. Ajaran Perjanjian Baru mengenai Allah, misalnya manusia, tentang dosa, penyelamatan, hukum, anugerah, doa, dan banyak tema lainnya yang sangat mendasar dalam kehidupan umat Kristen, itu semuanya berpijak pada Perjanjian Lama. Ya. Sehingga kita mengatakan bahwa kita bisa memahami Perjanjian Baru itu karena kita memahami Perjanjian Lama. Ya. Artinya Perjanjian Baru itu menggenapi Perjanjian Lama. Maka kita harus memahami Perjanjian Lama. Tapi kalau kita cuma membaca Perjanjian Lama, tidak memahami Perjanjian Baru, kita pun tidak akan mendapatkan manfaatnya, tidak akan melihat penggenapannya. Karena dengan membaca Perjanjian Baru, baru kita tahu bahwa Perjanjian Lama nubuatan itu sudah digenapi. Nah, karena itulah kita perlu memahami Perjanjian Lama. Ya, selain saat ini fokus kita adalah memahami kenapa Yesus selalu ditentang, kenapa ada ketegangan antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, karena mereka khususnya memegang Perjanjian Lama, ya, memegang Taurat dengan sangat ketat. Ya. Nah, dalam perdebatan di dalam Perjanjian Baru mengenai hukum, dalam ini artinya dalam perdebatan hukum Taurat, ya, nanti kita harap dalam pertemuan-pertemuan mendatang, ketika bicara mengenai perjumpaan Injil dengan orang-orang non-Yahudi, itu akan muncul ya perdebatan. Apakah orang-orang non-Yahudi ketika percaya kepada Yesus, artinya menjadi Kristen, apakah mereka juga harus melakukan tuntutan hukum Taurat? Ya, itu akan kita lihat nanti pada kisah perjanjian, kisah para rasul, ya, dan kitab-kitab atau surat-surat Paulus itu akan muncul banyak perdebatan ini. Ya, nah karena itulah umat Kristen mula-mula dikenal sebagai sekte orang Nasrani. Ini di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5. Ya, boleh tolong seorang juga bacakan Kisah 24 ayat 5 dan 14 supaya menolong kita memahami lebih dalam. Ya, silahkan salah seorang baca Kisah 24 ayat 5 dan 14. Silahkan siapa saja boleh. Saya bacakan ya Pak. Silahkan Emma. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit campar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi seluruh dunia yang beradab
dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Oke, makasih ya. Jadi Bapak Ibu, menarik sekali ya. Ketika kita melihat dalam latar belakang ini, hubungan perjanjian lama dengan kekristenan. Di sini di dalam Kisah Rasul 24 itu adalah kasusnya Paulus setelah dia bertobat, dia ditangkap oleh orang-orang tua-tua dan oleh keluarga atau kelompok imam besar, gitu ya, mewakili orang Yudaisme gitu. Nah, Paulus ini diperhadapkan kepada wali yang bernama Felix ya. Wali ini adalah wali yang mewakili pemerintahan Romawi. Nah, ketika Paulus ini dibawa, sebetulnya ingin diadukan bahwa kekristenan ini adalah pemberontak kepada pemerintah Romawi. Ya, jadi pemberontakan secara politis begitu ya. Tapi Paulus mengatakan dia bukan seorang pemberontak terhadap pemerintah Romawi, dan nanti kita lihat itu dalam kitab Roma pasal 13, Paulus dengan sangat jelas mengatakan bahwa setiap pemerintahan itu dari Allah. Karena itulah perlu dihormati dan ditaati, apalagi kalau pemerintah itu menghukum yang jahat lalu melindungi yang baik. Ya, jadi Paulus tidak sedang memberontak. Ya, kekristenan bukan sedang memberontak. Bahkan di dalam ayat yang ke-14 dengan jelas Paulus mengkaitkan bahwa kekristenan ini adalah bagian dari Yudaisme, begitu ya. Artinya disebutkan di situ bahwa aku ini adalah seorang yang berbakti kepada Allah nenek moyang. Ya, cuman sekarang dikatakan aku ini menganut jalan Tuhan. Jadi waktu itu kekristenan belum mendapatkan nama ya, dan dipakailah istilah jalan Tuhan gitu ya. Dan Paulus menjadi seorang yang membawa Injil ini kepada bangsa-bangsa lain yang kemudian nanti kita kenal di kota Antioquia di luar Yehuda ya, di luar daerah Galilea, yaitu di utara. Orang Kristen ini dihina, dijuluki sebagai orang Kristen, gitu ya. Jadi istilah Kristen itu bukan istilah yang kita ciptakan sendiri, tetapi itu sebetulnya adalah istilah yang dikenakan oleh orang luar terhadap kekristenan, yaitu di kota Antioquia. Ya, jadi Kristus kecil, pengikut Kristus. Nah, disinilah kita lihat bagaimana umat Kristen ini adalah bagian dari Yudaisme mau tidak mau, ya. Mengakar awalnya di dalam Yudaisme. Bahkan kalau kita lihat Yesus sendiri pun adalah seorang Yahudi yang lahir dari keluarga Yahudi. Ya, di Matius 1 ayat 16 kita jelas melihat bagaimana silsilah itu ya. Yesus adalah keluarga Yahudi. Dan ia disunat seperti anak Yahudi lainnya. Ya, pada hari ke-8 dikatakan dia disunat, diberi nama. Ya, dan itu menjadi tradisi yang penting bagi orang Yahudi. Sebagai seorang anak, Yesus juga dibawa ke Yerusalem. Ya, untuk mengikuti upacara perayaan Paskah pada usia 12 tahun. Ya, itu adalah tradisi orang-orang Yudais yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Bahkan sepanjang hidupnya Yesus menjalankan adat istiadat bangsa Yahudi serta hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, jadi Yesus ke sinagog. Ya, nanti kita lihat bagaimana Yesus pergi ke Bait Allah. Itu semua adalah kebiasaan orang Yudais dengan catatan ya bahwa Yesus menjalankan hukum Taurat untuk menggenapinya. Dan ketika tradisi adat istiadat Yahudi itu bertentangan dengan hukum Taurat, Yesus malah mengkoreksinya supaya dia bisa menggenapinya. Nah, ini yang membuat ketegangan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, di satu sisi Yesus hidup di dalam tradisi Yudaisme, tapi di sisi yang lain Yesus justru menggenapinya dan mengkoreksi adat istiadat yang tidak sesuai dengan Taurat. Ya. Nah, sebuah kesimpulan singkat dulu di awal. Perpisahan yang terjadi di antara agama Kristen dan Yudaisme tidak disebabkan oleh suatu perbedaan yang mendasar dalam latar belakang historis maupun teologisnya. Ya, karena kekristenan justru menggenapi teologi perjanjian lama. Ya. Tetapi perpisahan itu terjadi lebih banyak karena orang Yahudi menyangkal Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Ya, kita kenal misalnya salah satu ketika Yesus mati,
Lalu pada hari Minggu itu dikatakan pagi-pagi Yesus bangkit, para perempuan melihatnya dan heboh di Yerusalem, tapi dikatakan ada 3 orang ya yang keluar dari Yerusalem menuju Emmaus, dan mereka bercakap-cakap dengan Yesus dan mempertanyakan karena Yesus seolah-olah tidak memahami apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Ketika orang itu, Kleopas misalnya, mengatakan, apakah engkau satu-satunya orang Yahudi yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Bahwa Yesus yang kami dulu harapkan menjadi pemimpin. Ya. Nah, waktu itu mereka berpikir Yesus akan menjadi Mesias politis, akan memimpin orang-orang Yahudi melawan penjajahan Romawi. Tapi nyatanya Yesus malah mati ya, di kayu salib. Nah, ini menunjukkan bagaimana orang-orang Yahudi yang memegang Yudaisme itu mengharapkan Mesias datang berupa kekuatan yang akan menolong mereka lepas dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus datang sebagai orang yang memang berkuasa atas penyakit, bahkan atas kematian, ya, banyak orang yang dibangkitkan, tetapi dia sendiri mati. Nah, karena itulah mereka kecewa dan mereka menolak Yesus. Mereka menolak Mesias versi lemah seperti Yesus. Ya. Dan itu ditegaskan oleh Injil Yohanes ketika menulis di dalam pasal 1 ayat 11. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, jadi inilah perpisahan yang terjadi di antara kekristenan dengan Yudaisme. Nanti di dalam Kisah Para Rasul kita akan melihat lebih detail bagaimana kekristenan berangsur-angsur ya berpisah dengan Yudaisme. Awalnya kekristenan itu mengadakan pertemuan ya di sinagog, tetap hadir ya, ada mujizat, ada penyembuhan di sana. Tapi lambat laun ketika kekristenan mulai dianggap sebagai sekte yang bahkan berseberangan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, maka mulai mereka di dalam perjanjian baru, khususnya Kisah Para Rasul, kita lihat orang-orang Kristen berkumpul di rumah-rumah jemaat. Ya. Baru kemudian ketika semakin berkembang dari kota ke kota, nah kekristenan mulai bergeser. Bukan hanya tempatnya dari sinagog pindah ke rumah-rumah jemaat, tapi juga hari peribadahan pun bergeser. Tadinya Yesus bersama dengan murid-murid yang lain masih pergi ke Bait Allah ataupun ke sinagog pada hari Sabat, pada hari Sabtu kalau kita sekarang. Tapi kemudian mereka bergeser dan beribadah pada hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama itu berarti hari Sunday, ya kan? Hari Minggu. Gitu. Nah itulah karena apa? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Yesus bangkit pada hari Sunday. Sehingga mereka merayakan kebangkitan Kristus. Ya, mereka memperingati kebangkitan Kristus. Maka mulailah di situ kekristenan lebih terpisah dari Yudaisme di dalam hal tempat ibadah, hari beribadahnya, dan tentu juga pemahaman teologisnya mulai mengalami pergeseran. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat lebih detail asal usul Yudaisme ini dari mana, begitunya. Kapan kira-kira lahirnya Yudaisme ini? Yudaisme yang pada awal abad Masehi sebagian besar adalah hasil masa pembuangan. Ya, pembuangan di sini maksudnya adalah ketika orang Israel pada zaman Daud itu masih kerajaan. Ya, lalu ketika Daud mati, lalu kerajaan itu terbelah, ya, berpisahlah Samaria dengan Yerusalem. Yerusalem itu menjadi ibu kota dari kerajaan Yehuda di selatan, sementara yang di utara itu kerajaan Israel utara, ibu kotanya di Samaria. Lalu Samaria kemudian terlebih dahulu dibawa ke pembuangan melalui kerajaan Asyur ya tahun 721 sebelum Masehi. Tetapi orang-orang Yehuda dengan ibu kota Yerusalem itu baru ditawan pada tahun 586 ya 586 sebelum Masehi. Nah, sebelum ditawan ya, sebelum mereka dibawa ke pembuangan, penduduk Israel dan Yehuda itu taat kepada hukum ya, artinya kepada Taurat, tetapi sifatnya angin-anginan. Ya, kita sudah membaca sering bagaimana di dalam kitab Yesaya, Yeremia, nabi-nabi itu kritikan-kritikan tentang ketaatan Israel dan Yehuda itu bersifat sementara ya, termasuk khotbah saya minggu
kemarin juga ya dari kitab Yoel maupun kitab Amos itu menunjukkan bagaimana orang-orang ini melakukan ibadah ritual, tetapi secara sosial, ya, secara spiritual itu tidak membawa perubahan yang berarti. Ya, karena itulah ibadah kepada Allah yang sebetulnya adalah kepercayaan yang asli dan resmi, tetapi lebih banyak dilanggar daripada ditaati. Nah, kemudian pada abad yang ke-9 sebelum Masehi, ya, jadi sekitar tahun 800-an begitu, seluruh kerajaan utara telah beralih pada pemujaan Baal di bawah pengaruh Isabel, yaitu seorang Venesia yang menjadi istri Ahab. Jadi ini kerajaan utara, ya, yang ibu kotanya di Samaria itu tadi. Dan baru berbalik kepada ibadah Allah setelah dilayani oleh Elia yang kita kenal dengan peperangan di Gunung Karmel, gitu ya. Peperangan di Gunung Karmel di mana Elia membunuh nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Begitu pula ibadah pada bait Allah yang di selatan, yaitu di Yerusalem, ya, di kerajaan Yehuda, itu juga ditelantarkan dan ditinggalkan dalam masa pemerintahan Manasye dan Amon. Ini adalah raja-raja di Yehuda, ya, yang mendukung masuknya pengaruh dewa asing. Jadi selalu polanya seperti itu, baik di kerajaan utara yang Samaria maupun di Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem. Kalau rajanya itu menyembah dewa asing, entah itu karena mereka itu takluk kepada raja yang berkuasa pada waktu itu, misalnya ada raja-raja dari wilayah sebelah, ya, entah itu nanti orang Filistin lah, entah itu nanti kerajaan-kerajaan yang lain yang menyerang, maka mereka takluk lalu mengadopsi dewa-dewa asing. Atau kadang juga karena perkawinan, ya. Nah, kemudian di bawah pemerintahan Yosua yang tegas, bait Allah dibersihkan. Sore ini harusnya Yosia, ya, Raja Yosia yang melakukan semacam reformasi, ya, keagamaan. Sekalipun Yosia diangkat masih muda sekali, umur 9 tahun, tapi dia mendapat dukungan dari nabi-nabi untuk melakukan pembaharuan dan bait Allah dibersihkan, ibadah kepada Allah kemudian ditegakkan, ya. Nah, kitab hukum yang tersingkir selama pembangunan bait Allah dikembalikan kepada kekuasaan yang semula. Ya, itu ada di dalam 2 Tawarikh. Ya. Nah, selama rakyat masih tinggal di Palestina dan dikelilingi serta dipengaruhi oleh negara-negara kafir atau raja-raja kafir yang kuat dan jaya, mereka, bangsa Israel ini akan terus tergoda untuk mencoba-coba kepercayaan asing, lalu meninggalkan Allah nenek moyang, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Nah, para nabi mengutuk, ya, dengan sia-sia kecenderungan yang sudah dimulai sejak masa pengembaraan di padang gurun. Jadi sebetulnya nabi-nabi itu sudah berulang kali mengingatkan, ya, memberi teguran, menubuatkan akan adanya hukuman, tetapi semua sia-sia. Ya, karena apa? Karena bangsa Israel luar biasa tegar tengkuknya. Bahkan itu sudah dimulai ketika mereka keluar dari Mesir dan berada di padang gurun. Ya, mereka membuat patung emas segala macam, ya, patung lembu emas. Dan yang terus bertahan hingga masa penawanan dan pembuangan. Ya, dan itu ada dikisahkan di dalam kitab Yehezkiel, kitab Yeremia. Ya, ketika bangsa-bangsa ini memberontak kepada Tuhan, lalu Tuhan menghukum. Ya, orang Israel di utara, yaitu yang ibu kota Samaria, dibawa ke Asyur. Ya, lalu mereka diporak-porandakan dan mereka disebarkan, dan kerajaan Asyur itu punya kebijakan yang sadis, ya. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Amos misalnya, mereka mencucukkan hidung tawanan itu dengan besi, ya, seperti menarik kerbau begitu, manusia ditarik seperti itu. Lalu mereka juga dipisah-pisah supaya tidak berkumpul, karena kalau mereka berkumpul bersatu, mereka menjadi kuat lalu melawan, memberontak kepada Asyur. Karena itulah kebijakan Asyur itu dipisah-pisah, ya, sehingga akhirnya orang-orang Israel itu kawin campur dengan banyak sekali bangsa-bangsa. Maka ketika mereka itu kemudian balik ke Samaria, ya, di utara itu, orang-orang ini menjadi orang-orang yang tidak diterima oleh orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Seperti yang kita kenal, kisahnya adalah perempuan Samaria. Ya, di sana dikatakan Yesus sengaja dari Galilea di utara, ketika mau turun ke selatan ke Yerusalem, biasanya orang Yahudi itu menghindari wilayah Samaria. Tapi Yesus justru
masuk ke wilayah Samaria untuk berjumpa dengan perempuan Samaria di tepi sumur, lalu berbicara tentang air kehidupan. Lalu si perempuan Samaria ini percaya kepada Yesus yang adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, ya, baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang Samaria. Sama-sama mereka menunggu Mesias yang dijanjikan. Lalu perempuan itu bertobat, ya, lalu membawa kabar ke kampung halamannya bahwa sudah berjumpa dengan Mesias. Nah, itu hal yang terjadi pada masa ketika orang-orang Israel ini, baik yang di Yehuda Selatan maupun Samaria di utara, itu dibuang, ya, karena pemberontakan mereka. Nah, ketika mereka ada dalam masa penawanan, bangsa Yahudi ini diperhadapkan dengan pilihan yang mendesak. Apakah mereka ini tetap akan beribadah kepada satu-satunya Allah yang benar dan dengan setia, ya, mempertahankan hakikat serta tujuan keberadaan nasional mereka sebagai bangsa, ya, bangsa Yahudi, sebagai umat pilihan Allah, ya, sebagai keturunan dari Abraham yang dijanjikan tanah perjanjian. Nah, itu tujuan-tujuan nasional mereka. Ya, apakah mereka akan tetap berpegang kepada itu, atau mereka meleburkan diri, baik dari segi keagamaan maupun politik di antara bangsa-bangsa yang mereka kenal di dalam pembuangan. Jadi yang dibuang itu bukan hanya orang Israel saja, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Contohnya misalnya waktu orang Babel, ya, Nebukadnezar berkuasa, kekuasaannya bukan hanya menguasai Palestina, tempat orang Israel, tapi juga menguasai ke selatan sampai ke Mesir. Lalu Mesir memberontak. Nah, ketika Mesir itu memberontak kepada Nebukadnezar, kebetulan Nebukadnezar waktu itu Raja Babel sedang ada kampanye militer ke daerah timur, ya, ke wilayah sekarang itu Iran, Irak begitu. Nah, Mesir mulai berani memberontak, dan ketika Mesir berontak, orang Israel khususnya raja-raja Yehuda itu ikut-ikutan ingin memberontak kepada Babel, ya, dan itu sudah ditekankan oleh Yehezkiel, oleh Yeremia. Tapi tetap raja Yehuda bandel, ya. Akhirnya mereka ikut berperang bersama Mesir melawan Nebukadnezar. Dan akhirnya Nebukadnezar marah terhadap pemberontakan Israel, lalu dihancurkanlah bait Allah pada tahun 586. Nah, itu kehancuran pada zamannya Zedekia, ya, raja Yehuda yang lemah, yang ingin lepas dari cengkraman Babel dan berperang bersama Mesir. Tidak taunya Mesir itu kalah, ya. Nah, Saudara, di sini kita lihat bagaimana ketika bangsa Yehuda ini mengambil pilihan, misal mengambil pilihan pertama, berarti mereka harus mempelajari ketentuan hukum-hukum itu, hukum Taurat, ya, lalu kitab para nabi, segala macam itu harus dipelajari lebih dalam, serta menciptakan suasana atau suatu sarana ibadah untuk menggantikan ibadah di bait Allah yang tidak dapat dilakukan lagi karena dihancurkannya bangunan itu, ya, dan terputusnya fungsi iman. Jadi pada waktu Nebukadnezar menghancurkan bait Allah di Yerusalem, lalu membawa perangkat-perangkatnya, perkakas-perkakas bait Allah, lalu keluarga imam juga dibawa ke pembuangan, ya, maka Yerusalem telah kehilangan fungsinya. Bait Allah tidak lagi bisa dipergunakan. Nah, karena itulah, maka bangsa Israel yang di pembuangan ini mulai berpikir, kalau mereka tetap mau menjadi bangsa pilihan Allah, mereka harus mempelajari kitab-kitab itu, lalu juga membuat sarana ibadah pengganti bait Allah. Ya, ini hal yang penting sekali kita ingat. Ya, jadi pembuangan itu membuat mereka mengalami penyesuaian, karena mereka dibuang ke berbagai daerah, jauh dari Yerusalem, jauh dari bait Allah, dan juga di Yerusalem bait Allah itu dihancurkan, perkakasnya itu diambil, dirampas, dibawa ke Babel, lalu juga para imam itu juga dibawa ke pembuangan sehingga tidak ada petugas untuk melakukan fungsi keimaman di bait Allah. Ya, nah, kitab Taurat sebagai kitab yang dibawa dalam bentuk gulungan itu masih bisa dibawa ke pengasingan, tetapi bait Allah itu tidak bisa lagi dilakukan, ya, tidak bisa dibawa kemana-mana bait Allah. Nah, disitulah kita lihat bagaimana mulailah terbentuk yang namanya Yudaisme, gitu, ya. Jadi pada waktu pendudukan kerajaan selatan dibawa ke Babel, itu tadi yang saya sudah sebut 586 oleh Nebukadnezar,
maka terbentuklah Yudaisme, ya, kepercayaan orang-orang Israel, khususnya Yehuda, ya, dalam bentuk yang baru. Pertama-tama adalah mereka lakukan larangan terhadap pemujaan berhala. Jadi mereka kembali kepada penyembahan yang murni, yaitu hanya kepada Allah Yahweh. Ya. Lalu mengingat pemujaan terhadap Baal dan dewa-dewi Kanaan itu sudah begitu banyak diikuti, ya, sebelum Yerusalem dihancurkan, maka hukuman yang pahit berupa penawanan itu telah menyadarkan penduduk Yehuda yang selamat untuk kembali kepada Allah Yahweh yang benar. Nah, contohnya misalnya kisah Daniel, ya, dan kawan-kawannya. Kita ingat bagaimana dalam kitab Daniel dia diberikan bersama dengan teman-temannya makanan dari meja pelabur raja. Dan Daniel dan teman-temannya tidak mau. Mereka minta cukup dengan makan sayur saja. Sampai yang memberikan makanan, bertanggung jawab memberi makanan kepada Daniel dan kawannya ketakutan. Takutnya Daniel dan kawan-kawannya menjadi kurus kalau tidak makan daging. Tapi Daniel berketetapan, dikatakan tidak menajiskan diri. Kenapa? Karena waktu itu di Babel, orang-orang Babilonia itu makan daging kuda. Nah, daging kuda itu salah satu makanan di pelabur atau makanan khusus untuk raja. Ya. Nah, Daniel tahu bahwa makanan daging kuda itu tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Ya, karena itu adalah binatang dengan kuku yang tidak belah, begitu ya. Kukunya kuda itu kan satu, ya, utuh, tidak ada belah. Nah, itu kategori untuk orang Yahudi itu adalah binatang haram, tidak boleh dimakan. Maka Daniel menolak, tidak mau makan makanan dari meja raja. Ya, padahal kalau buat kita mah makanan raja kan pasti enak-enak, tetapi Daniel tidak mau, ya, menerima itu. Lalu kita juga tahu bagaimana ketika pada zaman itu ada peraturan misalnya harus menyembah, ya, patung kaisar raja misalnya. Daniel tidak mau melakukannya, ya, dan dia didapati misalnya lagi berdoa justru mengarah ke Yerusalem, ya, kiblatnya waktu itu ke Yerusalem. Maka Daniel ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Kita semua tahu peristiwa itu. Nah, itu menunjukkan bagaimana di pembuangan justru muncullah kesadaran, ya, untuk menyembah kepada Allah yang benar. Nah, di sini kita lihat ada manfaatnya sebetulnya ketika mereka dibawa ke pembuangan, ya, untuk menyadari dosa kesalahan sehingga mereka mengalami pertobatan, membangun kehidupan kerohanian yang lebih sehat, ya, dan itu tumbuhnya di mana? Di pembuangan. Oke. Nah, karena upacara kurban itu terpaksa harus dihentikan, mempelajari hukum Taurat, ya, itu mulai digalakan. Dalam masa pembaharuan oleh Raja Yosia, itu dari yang saya sebutkan, ya, itu adalah momen di mana kitab Taurat itu dibacakan kepada rakyat. Itu sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan. Tetapi di dalam masa pembuangan, nah dibedakan, ya, kalau Raja Yosia itu adalah masa kerajaan. Tapi ketika masa pembuangan, muncullah peningkatan sebuah kecenderungan bahwa masing-masing orang secara pribadi begitu perlu mempelajari hukum itu. Nah, muncullah di dalam masa itu kita kenal seorang namanya Ezra, ya, dan itu ada dalam kitab Ezra, ya. Ezra disebutkan sebagai seorang ahli Taurat. Dia mempelajari, dia menafsir hukum, menjadi seorang tokoh yang sama pentingnya dengan imam pada zaman kerajaan ketika Bait Allah masih ada, ya. Dan kemudian ketika Bait Allah yang dihancurkan oleh Nebukadnezar, ya, itu adalah Bait Allah Salomo kalau kita katakan, ya, itu adalah Bait Allah yang pertama. Itu hancur, lalu kemudian pada zaman Ezra ini dibangunlah kembali, ya, Bait Allah, dan itu sebutnya dengan Bait Allah yang kedua atau Bait Allah Zerubabel, karena yang memimpin pembaharuan dan renovasi Bait Allah yang kedua itu adalah seorang yang bernama Zerubabel. Ya, nah disinilah kita lihat bagaimana pada masa pembuangan ini muncul peran dan tokoh yang baru, yaitu ahli Taurat. Tugasnya apa? Dia tugasnya adalah mempelajari, menafsir hukum, termasuk juga menyalin. Ya, Pak Andri sudah pernah menyampaikan dalam pertemuan pertama, ya, bahwa ada scribe atau ahli-ahli Taurat, sarjana-sarjana, gitu ya, yang bertugas bertanggung jawab menulis, ya, menyalin, merawat, mengajar hukum-hukum ini.
Ya, dan ini salah satunya adalah Ezra. Nah, pada zaman Kristus, para ahli Taurat ini, ya, karena masih ada dan terus berkembang dari sejak masa pembuangan sampai masa Kristus, mereka memegang peran yang penting di dalam agama Yudaisme ini. Ya, jadi ahli Taurat inilah yang nanti mengajar di sinagog-sinagog, ya, lalu mereka itu menyalin. Nah, mereka kemudian menjadi orang-orang yang penting di dalam Yudaisme. Ya. Suatu pusat peribadahan yang baru, nah, menggantikan Bait Allah di Yerusalem, itu muncul dalam bentuk sinagoge, ya, sinagog. Dulu di Surabaya juga ada sinagog, ya, di Jalan Kayun. Ya. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah melihat di Jalan Kayun yang menuju ke arah Jalan Pemuda. Jadi di sisi kiri, kalau dari Jalan Kayunnya, sisi kiri menuju arah Pemuda, itu dulu ada sinagog. Saya sudah pernah berkunjung ke sana 2 kali dan bertemu dengan orang-orang Yahudi, itu keturunannya Irak, kalau nggak salah. Ya. Mereka berpencar ke berbagai negara, berbagai wilayah, nah, termasuk pada waktu pembuangan mereka itu harus terserak ke berbagai negara, lalu mereka membentuk perkumpulan, persekutuan, dan membangunlah sinagog. Nah, karena bangsa Yahudi itu hidup berpencar dalam pembuangan, dan karena perjalanan yang mereka lakukan di tahun-tahun selanjutnya, ya, setelah pembuangan dari 586 terus sampai zaman Tuhan Yesus, mereka butuh semacam persekutuan ibadah di daerah masing-masing. Jadi sinagog ini dibangun di berbagai negara, ya. Sampai hari ini juga kita lihat sinagog ini banyak di berbagai negara, ya. Ketika Bait Allah sudah dibangun kembali pun, itu tadi Bait Allah kedua, ya, Zerubabel, tetap Bait Allah ini ada, tapi sinagog juga dipakai. Ya. Bahkan nanti Bait Allah yang ketiga, zaman Herodes, itu juga Bait Allah ada, tapi sinagog juga tetap ada. Ya. Pada zaman Tuhan Yesus kita lihat Yesus datang ke sinagog-sinagog untuk beribadah. Ya. Nah, ketika Bait Allah itu sudah dibangun kembali, lalu ibadah korban sudah dijalankan lagi karena ada Bait Allah, maka banyak orang yang tidak dapat menghadiri karena jauh, ya, karena mereka sudah terbuang, karena mereka sudah terpencar-pencar, maka tetap sinagog ini dibutuhkan, begitu. Ya. Nah, sebagai upaya untuk ikut serta dalam gerakan pemahaman hukum, artinya belajar hukum Taurat, belajar kitab para nabi, maka setiap ada 10 laki-laki yang dapat menghadiri suatu kebaktian di sinagog secara teratur, maka di situ dilakukanlah, ya, peribadahan di sinagog. Jadi waktu di Surabaya yang tadi saya katakan di sinagog Jalan Kayun, ketika saya datang pertama kali ke sana, orang Yahudi di Surabaya sudah berkurang banyak, tidak ada 10 laki-laki, ya, karena sebagian dikatakan sudah meninggal, sebagian kembali ke negara-negara yang lain, tapi ada juga yang dikatakan menikah, ya, dengan orang Indonesia, lalu pindah, tidak lagi di Surabaya. Akhirnya jumlah laki-laki Yahudi di Surabaya tidak ada 10, sehingga tidak lagi dilakukan ibadah di sinagog. Ya, saya tidak tahu kenapa harus 10, begituan, ya, aturannya. Jadi ketika mereka jumlahnya tinggal berapa orang, waktu itu saya bertemu hanya dengan 2 orang laki-laki, yang satu sudah sangat tua sekali, ya, dan mereka tidak lagi melakukan peribadahan di dalam sinagog. Ya, biasanya dalam peribadahan sinagog itu diawali dengan membacakan kitab Ulangan, misalnya, kan, pasal 6, Shema Israel, dengarlah Israel, Allah itu Esa. Ya. Lalu disebutkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan itu yang diucapkan juga oleh Tuhan Yesus, ya, ketika ditanya hukum yang terutama apa, artinya yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Nah, itu menjadi bagian dari ritual ibadah di dalam sinagog. Nah, dalam sinagog inilah mereka berkumpul untuk berdoa, beribadah pada hari ke-7, artinya hari Sabat, ya. Kalau dalam hitungan kita, hari ke-7 itu adalah hari Sabtu, ya. Jadi mereka beribadah pada hari Sabtu. Begitu memasyarakatnya lembaga ini, yaitu sinagog, hingga kegiatannya terus berlangsung, bahkan setelah pembangunan kembali Bait Allah. Dan dalam abad yang pertama di Yerusalem, ada yang tetap menjalankan kegiatannya bersama-sama dengan kegiatan Bait Allah. Oke, salah satu dibaca, boleh. Matius 12 ayat 9. Boleh tolong dibaca oleh salah seorang untuk menunjukkan bagaimana pada zaman Tuhan Yesus
meskipun ada bait Allah, tapi aktivitas di sinagog tetap berjalan. Silahkan satu orang bacakan Matius 12 ayat 9. Matius 12 ayat 9. Siapa saja boleh membacakan Matius 12 ayat 9. Matius 12 ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Oke, ya. Itu kalau kita perhatikan di ayat 12 pasal 1 sampai ayat 8, itu digambarkan peristiwa itu terjadi pada hari Sabat. Ya. Pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah. Dan nanti kalau dibandingkan dengan Kisah Rasul 9, pasal 13, pasal 16 juga sama. Ya. Ketika kekristenan sudah berkembang ke berbagai kota, baik itu di wilayah Palestina, bahkan ketika mulai berkembang ke wilayah-wilayah lain, ya, di provinsi-provinsi yang lain, itu juga tetap bait Allah yang bermunculan pada zaman pembuangan itu tetap ada. Bahkan ketika orang Yahudi berkembang ke berbagai negara lain pun, ya, ketika mereka meninggalkan tradisi bertani, lalu mereka mulai bekerja sebagai para pedagang, mereka bertemu di wilayah-wilayah baru membentuk sinagog juga. Ya. Meskipun tidak disebut dalam Perjanjian Lama, hampir dapat dipastikan bahwa masa pertumbuhan sinagog ini adalah sejak zaman pembuangan hingga kelahiran Kristus. Ya. Karena dalam masa hidupnya kita lihat Yesus juga hadir di sinagog-sinagog yang telah bertumbuh dengan begitu pesat, ya, banyak di Palestina. Nah, kehidupan keagamaan di seputar sinagog ini adalah suatu penyesuaian dari tata cara lama dan ibadah Yudaisme pada keadaan mereka sekarang di tempat mereka tinggal. Jadi ini adalah penyesuaian. Ya. Banyak diantaranya yang sudah beralih dari kehidupan penggembala, pertanian, ke bidang perdagangan di kota besar tadi. Ya. Perayaan-perayaan tidak dapat diselenggarakan dengan tata cara selengkap penyelenggaraannya di desa. Persoalan dan pertanyaan yang ditimbulkan oleh kehidupan baru ini butuh jawaban yang baru. Nah, karena itulah, ketika pengaruh baru juga dari kehidupan kafir di sekeliling mereka sangat besar kekuatannya, maka ada perubahan-perubahan yang tidak terhindarkan. Nah, tetapi inti Yudaisme tetap mempertahankan prinsip utama dari ibadat turun-temurun, yaitu apa? Berdasarkan hukum Taurat. Dan itu diajarkan oleh para nabi. Kemudian, nah, ketika mereka sudah periodenya berkembang semakin lama, semakin berubah, mereka tinggal di kota-kota yang jauh dari Yerusalem, mereka tidak lagi mempunyai tempat ibadah seperti bait Allah mempersembahkan kurban, maka muncullah perubahan dari bait Allah ke sinagog. Ya, nah kita akan coba lihat di sini perbandingan dan ringkasan bait Allah dan sinagog itu seperti apa. Ya, jadi bait suci itu atau bait Allah itu dalam sejarah Israel dikenal tiga bait Allah di tempat yang sama sebetulnya. Hanya mengalami renovasi dan pengembangan. Ya. Nah, bait Allah yang pertama itu yang kita tahu adalah dibangun oleh Salomo, ya, dan sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar tadi tahun 586. Ya. Lalu bait suci yang kedua itu dibangun oleh Zerubabel itu tadi, ya, dalam Ezra pasal 5. Itu tahun 537 sebelum Masehi. Dan setelah beberapa kali tertunda baru diselesaikan tahun 516, ya, itu disebutkan dalam Ezra pasal 6 ayat 13 sampai 15. Dan yang berjasa mendampingi Zerubabel ini adalah Nabi Hagai dan Nabi Sakaria. Jadi kalau Bapak Ibu membaca nabi-nabi kecil, itu ada Nabi Hagai dan Nabi Sakaria. Ini sejaman dengan Ezra, ya, dan membantu proses pembangunan kembali bait suci yang kedua, ya. Nah, disitulah terjadi pertobatan, lalu pembangunan kembali bait suci. Ya, itu bait Allah yang kedua. Ya. Nah, tidak banyak yang diketahui mengenai sejarah bait Allah, khususnya yang ketiga. Ya. Pada tahun yang ke-168 sebelum Masehi, itu ada penguasa di wilayah Palestina, namanya Antiochus Epiphanes. Ya, Epiphanes artinya penampakan dewa. Ya. Merampok dan menajiskan dan membangun sebuah altar bagi dewa Zeus dan mempersembahkan korban bagi dirinya. Ya, jadi Antiochus ini
menista, menajiskan bait Allah dengan membangun sebuah altar. 3 tahun kemudian Yudas Makabe, ini keturunan dari orang-orang Yahudi lah begitu ya, membersihkan dan memperbaiki kembali bait Allah ini. Jadi saudara kalau dilihat kisah di antara kitab Maleakhi sampai zaman Tuhan Yesus, itu sebetulnya ada kisah yang panjang ya, sekitar 400-an tahun, di mana berganti-ganti penguasa. Ya, khususnya yang cukup berpengaruh adalah ketika kekuasaan Yunani dengan rajanya Alexander Agung. Alexander Agung kita tahu meninggal muda sekali seperti Tuhan Yesus, 32 tahun, dan dia tidak punya keturunan. Maka yang melanjutkan kekuasaan kerajaan Yunani yang dihasilkan oleh Alexander Agung begitu luas ya, waktu itu sampai Afrika, ke arah selatan, lalu ke utara, lalu sampai ke Mesopotamia atau Irak sekarang ini, itu dikuasai oleh Alexander Agung. Nah, tapi ketika Alexander Agung ini mati tanpa anak, akhirnya jatuhlah kepada 4 jenderal dari Yunani. Dan yang cukup berpengaruh adalah jenderal yang menguasai di Mesir, ya, namanya Ptolemus. Lalu juga yang berkuasa di Syria. Nah, 2 jenderal ini saling terus-menerus saling menguasai, gitu ya. Terjadi peperangan, pembunuhan dan segala macam. Sampai nanti muncul kerajaan atau kekaisaran Roma. Ya, Roma pun sama mengalami pergantian bolak-balik, ya, saling bunuh, saling serang, dan itu membuat Yahudi khususnya keluarga Makabe ini terus-menerus berusaha melawan. Nah, salah satu contohnya adalah namanya Yudas Makabe. Ya, ini adalah salah satu tokoh di dalam sejarah pemberontakan atau pembebasan Yahudi dari negara-negara yang menguasai mereka. Ya. Pada masa Yudas Makabe ini cukup lumayan ya, memberikan sebuah harapan kepada orang Yahudi bahwa bait Allah mereka itu bisa kembali begitu ya kepada mereka. Nah, bangunan ini masih berdiri tegak ya ketika Pompeius, nah ini Pompeius ini adalah penguasa dari Roma ya, mengalahkan Yerusalem pada tahun 63 sebelum Masehi. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi mulai mengalami masa kegelapannya kembali ya, apalagi isinya dirampok ya tahun 54 sebelum Masehi. Lalu kemudian muncul lagi ya keluarga-keluarga yang lain dari orang-orang Yahudi, dari pihak Yahudi itu adalah Herodes yang dikenal dengan Herodes Agung the Great. Dan ini adalah orang yang luar biasa ya, Herodes Agung ini merebut kota Yerusalem tahun 37 sebelum Masehi, dan sebagian bangunan bait Allah itu sudah terbakar. Tetapi bangunan utamanya tidak mengalami banyak kerusakan. Nah, namun pada tahun ke-18 dari masa pemerintahannya, ya, tahun 20 hingga 19 sebelum Masehi, Herodes Agung melakukan pembangunan kembali bait suci ini, dan ini yang disebut dengan bait suci yang ketiga. Dan ini adalah bait suci yang paling megah, paling mewah, ya, di antara 3 masa atau 3 versi bait Allah. Yang pertama dibangun oleh Salomo, kemudian oleh Zerubabel, kemudian yang ketiga ini diperbaharui, direnovasi, bahkan ditambah luas oleh Herodes Agung. Ya, jadi Herodes Agung ini dikenal sebagai penguasa Palestina yang banyak membangun fasilitas-fasilitas ya di Yerusalem, membangun bait Allah begitu indahnya. Sebelum pembongkaran dan pembangunan yang sungguhnya dilaksanakan, ia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan lebih dulu. Lalu melakukan pembangunan itu, renovasinya sedikit demi sedikit untuk meminimalisir ya gangguan pada jalannya kebaktian atau peribadahan Yahudi. Nah, tempat kudusnya sudah selesai. Jadi dalam bait Allah itu kan ada tempat kudus, tempat maha kudus. Lalu ada banyak pelataran. Nah, tempat kudusnya sudah selesai dalam waktu 1,5 tahun. Jadi dia sangat cepat melakukannya. Tapi bangunan luar dan serambi-serambinya baru selesai tahun 62 atau 63. Jadi ini pada masa Yesus, ya. Dan bukan lagi oleh Herodes Agung yang melakukannya. Ketika para musuh Yesus mengatakan bahwa bait Allah suci ini dibangun selama 46 tahun, ya, sementara Yesus katakan rubuhkan, aku akan membangun kembali dalam 3 hari. Nah, ini sedang membicarakan tentang proses pembangunan bait Allah itu yang belum selesai, ya, artinya belum selesai, belum utuh seluruhnya. Nah, bangunan bait suci ini terbuat dari pualam putih dan dilapisi emas sehingga memanculkan sinar matahari dan menimbulkan pemandangan yang menakjubkan.
Jadi saudara, inilah salah satu maksud ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti bait Allah ini akan dihancurkan dan tidak akan ada batu di atas batu batanya yang lain. Karena apa? Karena pada waktu dihancurkan nanti tahun 70-an begitu ya, 70 Masehi, itu batu-batu itu akan dipecah, dilepas oleh orang-orang untuk mendapatkan emas gitu ya, yang tadinya disalut untuk melapisi bait Allah ini. Nah, pelataran bait suci berbentuk 4 persegi panjang ya. Di sepanjang dinding sebelah dalam pelataran ini terdapat serambi dengan barisan pilar rangkap 2 ya. Nah, serambi timur dikenal dengan serambi Salomo. Itu kita baca di dalam Injil ya, Yohanes maupun Injil dalam Kisah Rasul. Kenapa disebut serambi Salomo? Karena bangunan inilah yang tersisa dari versi bait Allah yang dibangun oleh Salomo begitu ya. Lalu sisanya yang lain itu adalah perluasan-perluasan yang dibangun khususnya oleh Herodes Agung ya. Nah, pelataran ini yang saya ingin tegaskan tadi ya, tentang bagaimana Yesus membersihkan bait Allah, menyucikan bait Allah. Nah, pelataran salah satunya yang sebelah luar dari bait Allah ini dikenal dengan pelataran orang kafir, karena memang untuk orang-orang non-Yahudi. Dan tidak ada larangan untuk orang-orang ini masuk ke tempat itu. Ya, dan ada kalanya pelataran ini digunakan sebagai pasar binatang, kurban, dan penukar uang. Nah, ini yang kita lihat di dalam Matius pasal 21 ya. Ketika dikatakan Yesus membersihkan ya bait Allah dengan cara menyucikan bait Allah dengan menunggang balikan meja-meja penukar uang, lalu membalik-balikan gitu ya meja-meja mereka dan melepaskan burung merpati segala macam. Nah, itu karena orang Yahudi yang menguasai bait Allah, dalam hal ini keluarga Imam Kayafas ya, lalu mertuanya itu adalah Hanas, itu memakai pelataran orang kafir ini untuk dijadikan pasar. Nah, pasarnya yang menjual beli kurban ya, menukar uang, itu diberi nama pasar Hanas ya. Nah, kenapa Yesus menjadi marah? Karena memang Hanas ini memanfaatkan pelataran yang seharusnya menjadi kesempatan orang kafir itu datang menyembah Allah Israel, tapi malah dipakai jadi pasar. Lalu pasar itu pun menjadi pasar yang mewajibkan ya orang-orang kalau mau memberikan persembahan kurban di hari raya Yahudi, mereka tidak bisa membawanya dari rumah karena selalu ada saja alasan imam-imam yang menjaga menunjukkan bahwa kurban-kurban binatang yang dibawa dari rumah kampung halaman itu ada cacatnya, tidak boleh timpang, tidak boleh buta. Ada saja alasan untuk menolak bawaan dari masing-masing orang-orang yang mau memberi persembahan kurban. Lalu simpelnya, gampangnya mereka mengatakan dan menawarkan, beli saja binatang kurban di pasar Hanas, sudah terjamin gitu ya, sudah tersertifikasi halal kira-kira begitu. Atau juga mereka menjual uang ya, ketika mereka harus memberikan persembahan perpuluhan di bait Allah, tidak boleh koinnya itu bergambar kaisar karena itu larangan ya, tidak boleh membuat sesuatu yang menyerupai ya seorang lalu menyembahnya, itu barang najis lah boleh dikatakan uang itu. Jadi mereka membuat uang khusus ya untuk masyarakat Yahudi di dalam bait Allah. Nah, uang itulah yang harus ditukar. Jadi ketika mereka membawa uang yang beredar di pemerintahan atau di wilayah Kekaisaran Romawi yang bergambar Kaisar Roma, maka uang itu ditukar dengan uang yang beredar di bait Allah. Tentu ada nilai kurs seperti biasa kita, tapi nilai kursnya itu sangat mencekik ya, karena mereka ingin mengambil keuntungan besar. Nah, itulah sebabnya kenapa Yesus menjadi marah dan mengatakan bahwa keluarga imam besar termasuk pegawai-pegawai di bait Allah telah menjadikan bait Allah itu sarang penyamun karena mereka merampok dari orang-orang yang datang mau beribadah, apalagi orang-orang non-Yahudi yang mau beribadah. Itu sebabnya tadi kenapa salah satu celaka disebutkan karena mereka menutup jalan ke sorga, ya, ke pintu sorga bagi orang-orang yang sudah begitu dekat untuk datang kepada Allah menyembah. Ya. Nah, saudara, melintang
di sebelah utara pelataran ini adalah bangunan utama bait suci yang terdiri dari pelataran dalam dan bangunan-bangunannya. Lalu sebelah timur ada pelataran wanita dan sebelah baratnya untuk kaum pria dan terlarang bagi wanita. Ya. Di tengah-tengah pelataran pria terdapat pelataran imam dan di tengah-tengahnya ada altar kurban bakaran di mana korban tadi yang dibawa oleh umat dibakar di situ. Ya. Yang perlu saya tegaskan di sini adalah ini. Bagian daerah kudus lebih tinggi dari pelataran dalam dan dapat dicapai melalui ke-12 anak tangga. Pembagian tempat sama dengan pembagian dalam kemah suci yang dulu dibuat di padang pasir ya pada zaman Musa, yaitu tempat kudus ada ukurannya, lalu tempat maha kudus ini sesuatu yang khusus dan hanya bisa dimasuki 1 tahun 1 kali pada hari raya penebusan dosa ya. Dan itu dibawa atau dilayani oleh imam yang bertugas. Dalam hal ini pernah kita kenal adalah ayah dari Yohanes Pembaptis, ya, yaitu Zakaria, masuk ke tempat Maha Kudus. Nah, yang menarik adalah di dalam tempat Maha Kudus dulunya, ketika masih menjadi kemah, ya, kemah pertemuan, itu ada tabut, ya, di mana di dalamnya ada loh batu hukum Taurat. Tetapi pada zaman Bait Allah Salomo dihancurkan, tabut itu hilang dan tidak tahu kemana. Ya. Makanya muncul kan film tentang tabut perjanjian, ya, dicari-cari begitu ya zaman sekarang ini. Imam besar masuk ke tempat Maha Kudus setahun sekali, ya, pada pendamaian atau penebusan untuk menghapus dosa umat dengan darah dari korban. Nah, tempat Maha Kudus ini dipisahkan dengan tempat kudus dengan tirai yang tebal. Nah, ini ada dalam Matius pasal 27 ayat 51. Ya, jadi kenapa kematian Yesus lalu dikaitkan dengan terbelahnya tirai, ya, bait Allah. Itu menunjukkan bahwa Yesus telah menjadi imam besar yang membawa kita yang percaya untuk boleh berjumpa dengan Allah tanpa lagi melalui bait Allah di mana korban pendamaian berupa binatang harus dikorbankan lagi, sudah tidak perlu. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah korban penebusan itu. Yesus sendiri bahkan imam besar yang membawa kita kepada Allah. Nah, ini poin yang penting, ya, berbicara tentang Matius 27 ayat 51. Dikatakan ketika Yesus mati, terbelahlah tirai bait Allah, ya. Oke, itu bagian yang perlu saya tegaskan. Lalu juga di sini orang Yahudi diizinkan oleh pemerintah Romawi untuk memiliki angkatan kepolisian untuk menjaga keamanan dalam bait Allah, yaitu sering disebutnya dengan kepala pengawal bait Allah. Ya, dalam bahasa Yunani disebutnya strategos, yaitu ada di dalam Matius 26. Nah, kelompok prajurit inilah yang menangkap Yesus, ya, ketika ada di Taman Getsemani, ya. Mereka juga yang ditugasi untuk menangkap dan mengamankan Petrus dan Yohanes ketika mereka berkhotbah, ya, di Kisah Rasul pasal 5 ayat 18. Nah, para pengawal penjaga bait Allah setiap hari supaya yang tidak berkepentingan tidak masuk, lalu juga tidak ada pencuri, ya, maka gerbang itu ditutup dan dijaga pada malam hari. Nah, saudara, inilah kita lihat bagaimana bait Allah adalah pusat peribadahan orang-orang di Yerusalem. Yesus sendiri dan kemudian para rasul itu mengajar, berkhotbah di dalam pelataran bait Allah ini. Hingga tahun 56 masih ada sebagian anggota gereja, ya, artinya kekristenan sudah mulai berkembang, itu masih ada orang-orang Kristen di Yerusalem yang tetap melakukan nazar di dalam bait Allah. Ini salah satunya di dalam Kisah Rasul pasal 21, ya. Dan yang menjalankan peraturan-peraturan dengan ketat. Pengaruhnya terhadap kekristenan makin lama makin berkurang, sejalan dengan berkembangnya kekristenan orang bukan Yahudi, yang nanti kita akan pelajari di Kisah Rasul, ya. Bagaimana kekristenan dibawa keluar dari Yerusalem ketika Yerusalem dianiaya oleh Saulus, maka kekristenan berkembang ke berbagai kota di luar Yehuda, di luar Palestina, ya. Dan itu sebetulnya penggenapan dari perintah Tuhan Yesus ketika dikatakan beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Ya, nah, ketika orang-orang Kristen malah betah tinggal di Yerusalem, Yesus membawa seorang Saulus untuk menganiaya orang Kristen di Yerusalem, sehingga kekristenan berkembang ke berbagai kota, bahkan akhirnya pusat kekristenan selain di Yerusalem adalah di Antioquia,
di mana Saulus kemudian bertobat jadi Paulus, memberitakan Injil, dan itu didukung oleh gereja dari Antioquia. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke sedikit tentang orang Farisi, orang Saduki, dan Selot. Ya. Jadi mereka ini adalah sekte, sempalan-sempalan yang ada di dalam Yudaisme. Ya. Siapa itu orang Farisi? Orang Farisi ini termasuk sekte atau kelompok yang paling banyak pengikutnya dan paling berpengaruh di Perjanjian Baru. Ya. Nama mereka berasal dari kata paras, artinya memisahkan. Mereka ini adalah kelompok yang Puritan, yang pure, gitu ya, yang murni, begitu ya. Sehingga mereka menghindari segala macam hubungan dengan dunia. Jadi tidak mau duniawi lah intinya, begitu ya. Dan mereka berusaha mentaati hukum lisan dan tulisan secara mutlak sampai hal yang kecil. Nah, inilah salah satu sumber ketegangan dengan Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Farisi ini ngurusi hukum-hukum lisan bahkan tulisan, yang dulu kita bicarakan mengenai Talmud itu ya. Di dalamnya Talmud itu ada hukum tulisan, lalu juga ada hukum lisan yang kemudian itu diajarkan dan diberlakukan sampai hal yang kecil. Ya. Nah, mereka ini, orang Farisi ini berasal dari suatu kelompok yang terpisah pada zaman sesudah Makabe. Ya, jadi di antara Makabe ini sebelum Yesus lahir. Ya. Pada tahun 135 sebelum mereka itu sebelum Masehi, mereka sudah berdiri ya di dalam Yudaisme. Jadi mereka menjadi kelompok yang kuat. Ya. Teologi mereka pada dasarnya itu percaya dan mengajarkan Perjanjian Lama, ya, seperti Taurat, Kitab Para Nabi, lalu muncullah tulisan para imam itu tadi, ya, tulisan-tulisan lisan atau tulisan-tulisan yang menjadi tradisi. Ya. Dalam menafsir hukum mereka menggunakan kiasan sehingga lebih elastis, lebih mudah ya menyesuaikan dengan perkara-perkara yang akan muncul nantinya. Mereka menjunjung tinggi hukum lisan atau adat istiadat. Ya. Mereka mempercayai adanya malaikat dan roh, kekekalan jiwa, dan kebangkitan tubuh. Nanti ini bedanya dengan orang Saduki. Orang Saduki tidak percaya dengan kekekalan jiwa, tidak percaya dengan kebangkitan tubuh. Ya. Tidak percaya juga orang Farisi, orang Saduki tidak percaya dengan hal yang supranatural. Ya. Nah, orang Farisi menjalankan kewajiban doa, puasa, membayar perpuluhan dari harta mereka dengan sangat teliti. Ya, nanti dalam Matius juga digambarkan bagaimana untuk urusan selasih begitu yang kecil itu mereka juga membayarkan perpuluhannya. Yaitu saking mereka ini luar biasa ya, hal-hal kecil diurusi ya. Dan itulah salah satunya menimbulkan ketegangan ketika Yesus menegur mereka. Mereka melihara hukum Sabat dengan sangat ketat, bahkan orang mau menyembuhkan orang sakit, bahkan memetik bulir gandum pun harus menunggu ya, tidak boleh pada hari Sabat ya. Nah, ini ada beberapa komentar dari seorang ahli Alkitab ya, Kaufman Kohler mengatakan 7 macam orang Farisi ini yang fanatik ini adalah sebutannya Farisi pundak katanya, yaitu yang suka memamerkan kebaikannya di depan orang seperti menyelempangkan sebuah kain lah ya di pundak gitu, untuk menjadi penanda bahwa mereka sudah melakukan kebaikan. Ada Farisi yang tunggu sebentar, jadi orang mau melakukan kebaikan tuh harus menunggu, tidak boleh hari Sabat. Ya. Ada aturan-aturan yang membuat mereka harus menahan. Farisi buta, ya, saking mereka ini menutup mata agar tidak melihat perempuan, ya, artinya hal-hal yang tidak melihat aurat lah intinya ya, sehingga mereka tuh nabrak tembok katanya ya, saking menjaga tidak mau melihat ya, hal-hal yang tidak boleh. Ada Farisi ulekan katanya, ya, berjalan menundukkan kepala supaya tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak boleh. Ada juga Farisi tukang hitung, kerjaannya menghitung perbuatan baik supaya mengimbangi kesalahannya. Ada juga Farisi yang takut Allah, ada Farisi yang mencintai Allah. Nah, ini macam-macam. Ya, ini istilah untuk menyebut orang Farisi sampai begitunya ya, mereka ketat menjaga aturan. Meskipun banyak di antara orang Farisi yang begitu sadar akan keharusan mentaati hukum hingga seringkali jadi orang yang sibuk membenarkan diri, tapi ada juga yang benar-benar saleh ya dan baik. Contoh adalah Nikodemus yang mengikuti Kristus, ya, bahkan nanti dengan Yusuf Arimatea mengurus jenazah Yesus. Ya. Nikodemus adalah seorang Farisi, bahkan dia menjadi salah seorang anggota Sanhedrin. Ya. Jadi Sanhedrin ini adalah mahkamah agamanya orang Yahudi.
Saulus juga adalah seorang Farisi, ya, ketika dikatakan dia di dalam Kisah Rasul 23 ayat 6, ya, Filipi pasal 3 ayat 6 digambarkan dia seorang yang mentaati hukum Taurat tidak bercacat, ya. Saulus itulah sebabnya kenapa waktu belum bertobat ngejar-ngejar Tuhan Yesus, ya, karena dianggap Tuhan Yesus sudah menista, ya, kepada Allah. Di antara semua sekte hanya Farisi lah yang masih bertahan. Jadi Yahudi yang ortodok modern sekarang ini latar belakangnya masih melanjutkan Yudaisme ini, ya, versinya Farisi. Lalu ada orang Saduki. Ini dari keluarga imam besar pada zaman Daud dan Salomo, ada namanya Zadok. Nah, ini diduga mereka adalah keturunan dari keluarga Zadok, ya. Mereka adalah orang-orang yang sedikit, ya, jumlahnya dibandingkan orang Farisi, tapi mereka punya kekuasaan politik dan mereka menduduki kursi pemerintahan dalam kehidupan sipil di Yudaisme di bawah Herodes. Jadi sekalipun jumlahnya sedikit, tapi mereka punya kekuatan lumayan karena mereka punya pilihan-pilihannya terhadap ini, ya, hal-hal yang sosial, kehidupan sipil. Mereka menguasai posisi-posisi yang penting. Nah, sebagai suatu sekte dalam Yudaisme, orang-orang Saduki ini berpegang ketat pada tafsir hukum Taurat secara harafiah. Ya, karena buat mereka Taurat Musa itu lebih penting, tinggi dibandingin kitab nabi-nabi, dibandingkan dengan tulisan para imam, ya, yang berkaitan dengan tradisi-tradisi itu. Oleh karenanya adat istiadat nenek moyang yang dipelajari orang Farisi itu tidak dihitung oleh mereka, ya, tidak dilakukan oleh mereka. Jadi mereka mengabaikan adat istiadat, ya. Sebagai penganut yang rasionalis, jadi mereka lebih rasionalis, lalu juga anti supernatural, ya. Mereka menyangkal keberadaan malaikat dan keberadaan roh, ya. Dan karena itulah mereka ditegur dengan keras oleh Yesus ketika mereka mencoba Yesus dengan menanyakan, kalau ada perempuan kawin lalu suaminya mati, lalu kawin lagi dengan laki yang kedua, laki yang ketiga, nanti suaminya ini yang mana, begitu kan, ya. Nah, Yesus menegur mereka ketika berbicara hal itu dalam Matius pasal 22 ayat 29 ayat 33 disebut orang-orang Saduki ini dianggap orang yang sesat, katanya, ya. Hai orang-orang sesat, tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Allah dari orang-orang yang hidup, ya. Maka disebutnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya Abraham itu setelah mati tetap hidup, ya, di dalam kekekalan. Ada kehidupan di balik kematian, ya. Nah, agama mereka menekankan tata susila yang resmi dan pemikiran yang rasional hingga lebih mampu menerima pengaruh Helenisme, jadi budaya Yunani, dibandingkan kelompok Farisi yang justru menjauhi, ya, dan selalu berseberangan dengan pemerintah waktu itu berkuasa. Jadi sedikit catatan, Helenisme ini adalah budaya Yunani, ya, yang berkembang pada zaman ketika Alexander Agung menguasai wilayah di Timur Tengah itu. Nah, sekalipun nanti kekaisaran Yunani itu hancur, tetapi budayanya itu tetap berkembang. Kenapa? Karena Alexander Agung itu membuat wilayah-wilayah jajahannya itu belajar bahasa Yunani, begitu, ya, belajar bahasa Yunani, belajar budaya Yunani, sehingga wilayah jajahannya itu terus terpengaruh oleh Helenisme, oleh budaya Yunani. Jadi kalau kita sekarang ini bisa bandingkan dengan Inggris ketika menguasai banyak sekali wilayah dan benua, daerah jajahan itu belajar bahasa Inggris, sehingga sampai hari ini kita lihat bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, ya. Atau dulu misalnya ketika Indonesia dijajah Belanda, banyak orang-orang belajar bahasa Belanda, sehingga ketika Belanda sudah pergi, budaya Belanda tetap masih ada, ya, minimal di angkatan di atas saya misalnya, kan ada yang Hollandspreken. Nah, itu situasi yang terjadi sekalipun Israel itu sudah tidak dijajah oleh orang Yunani, tetapi budayanya tetap dikuasai, yaitu berbahasa Yunani. Dan itu yang kita syukuri, karena Injil akhirnya ditulis dalam bahasa Yunani, ya, dan itu sebuah bahasa yang kaya sekali, budaya yang sangat kaya sekali, ya, untuk menjelaskan tentang Yesus adalah Logos, Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Itu adalah salah satu sumbangsih, ya, budaya Helenis ketika memberitahukan tentang Injil di dalam Yesus Kristus, ya. Secara politis, kaum Saduki adalah kelompok oportunis yang bersedia untuk memihak pihak manapun
yang sedang berkuasa, asal dengan demikian mereka dapat mempertahankan kedudukan dan pengaruhnya. Ya, itulah sebabnya kenapa orang Saduki ini banyak di pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu. Berbeda dengan kaum Farisi, mereka tidak dapat mempertahankan diri setelah kehancuran Yerusalem. Ya, tidak ada lagi kekuasaan para imam, ya, yang merupakan jabatan sebagian besar orang-orang Saduki. Lalu juga karena permusuhan dengan Roma yang sebelumnya mendukung kelompok Saduki, akhirnya keberadaan mereka berangsur-angsur hilang. Ya. Lalu juga tentang ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah kelompok yang terpelajar. Ya. Mereka mempelajari hukum Taurat, menyalin, menambahkan komentar mereka. Itu yang tadi saya sudah sebutkan, Pak Andri sudah menceritakan tentang scribe, ya, tentang orang-orang yang tugasnya mempelajari dan menyalin tentang hukum atau Taurat. Mereka juga disewa ketika sebuah dokumen perlu dituliskan, ya, atau tafsiran diperlukan. Ya. Dan Ezra adalah salah seorang ahli kitab itu. Ya. Para ahli Taurat menganggap serius pekerjaan memelihara Alkitab. Ya, mereka berulang kali menyalinkannya, bahkan menghitung huruf, ya, spasi, supaya setiap salinan itu benar. Nah, kita sepatutnya memang bersyukur, ya, untuk keahlian ahli-ahli Taurat ini, sehingga mereka bisa menjaga keaslian dari Perjanjian Lama Alkitab yang kita miliki ini. Ya. Dan salah satunya adalah penemuan di Qumran. Itu adalah versi Perjanjian Lama yang sebelum zaman Tuhan Yesus, lalu ditemukannya justru pada abad kita sekarang. Ya, itu di Qumran, di selatannya Yeriko. Dan itu ketika dibanding-bandingkan dengan salinan-salinan yang ada, itu isinya banyak sekali yang tepat, persis gitu. Nah, itu adalah salah satu hasil dari ahli Taurat. Ya. Oke, itu catatan tentang ahli Taurat. Nah, cuman sayang mereka ini kadang melampaui batas dalam penafsiran dan menambahkan tradisi ciptaan mereka pada firman Allah. Nah, itulah sebabnya kenapa mereka ini berseberangan dengan Tuhan Yesus. Karena mereka banyak sekali memasukkan tafsir, tradisi, ya, di dalam melakukan hukum Musa atau Taurat, gitu ya. Oke, lalu tujuan awal para ahli Taurat sebetulnya baik, ya, mengetahui dan melestarikan hukum Taurat dan menjunjung tinggi pemeliharaannya. Namun mereka mulai menyimpang kepada tradisi, ya, lalu juga menggantikan hal-hal yang sifatnya internal menjadi eksternal, ya, mementingkan penampilan-penampilan begitu, ya, baik waktu mereka berdoa, mereka berpuasa, itu mereka tunjukkan dengan cara eksternal, gitu ya. Oke. Lalu sedikit tentang kaum Selot. Ya, kaum Selot ini bukan sekte religius, ya, seperti Saduki maupun Farisi, tapi mereka ini adalah partai nasionalis yang fanatik, yang ingin membebaskan diri dari Roma dengan jalan pemberontakan dan kekerasan. Ya. Nah, salah satu contohnya adalah namanya Yudas dari Galilea. Itu ada dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 37. Ya, ketika rasul-rasul itu ditangkap lalu akan dianiaya, Gamaliel itu gurunya Paulus, ya, mengingatkan hati-hati gitu ya, jangan menekan sedemikian rupa, karena kalau memang ini bukan dari Allah itu akan hilang dengan sendirinya, ya. Contohnya katanya seperti seorang Yudas pemberontak dari Galilea, ya, itu pernah melakukan pemberontakan. Nah, ini Yudas dari Galilea adalah seorang zelot, ya. Zelot itu dari kata tekun, ya, zelos, zelotis itu adalah orangnya, ya. Dalam Perjanjian Baru kita mengenalnya adalah seorang namanya Simon, orang zelot. Ya, di Matius 10 ayat 4 disebutkan salah satu murid Tuhan Yesus adalah Simon orang zelot. Salah satu cirinya mereka suka membawa pisau, ya, atau belati di pinggang mereka, karena mereka adalah kelompok yang memang ingin memberontak kepada bangsa Roma, ya. Nah, kita akan coba lihat apa sih yang dikecam oleh Tuhan Yesus sampai menimbulkan ketegangan dengan orang Farisi dan orang Farisi dan orang ahli Taurat. Ya, pertama, karena mereka mengajarkan dengan tekun, tetapi tidak ada ketekunan sama sekali di dalam diri mereka untuk mentaati apa yang mereka ajarkan. Ya, jadi mereka ini pengajar, tapi bukan murid dari kebenaran. Mereka pengajar, tapi hidupnya melawan apa yang diajarkan. Karena itulah mereka disebutnya munafik. Ya. Nah, kita belajar apa dari orang-orang ini, yaitu mari kita dengan gentar memeriksa hidup kita. Apakah kita begitu senang dengan pujian manusia seperti orang-orang Farisi, orang ahli Taurat ini?
Apakah kita begitu pandai mengambil hati manusia? Apakah kita fasih mengajar? Hati-hati, itu bisa menjadi jerat ya bagi hati kita. Jika orang telah menilai kita baik, maka kita mungkin akan menipu diri kita sendiri dan membenarkan diri, serusak apapun tingkah laku kita sesungguhnya. Jadi kita menjadi mudah excuse terhadap diri kita sendiri. Nah, ini adalah kepalsuan hidup rohani yang berbahaya. Ya. Yang kedua, kita belajar apa dari kecaman Tuhan Yesus? Orang Farisi dan ahli Taurat menuntut orang lain menjalankan apa yang mereka sendiri tidak sanggup jalankan. Jadi tuntutan Taurat menjadi sangat berat, bahkan sangat tidak penting karena ajaran mereka. Mereka memasukkan begitu banyak peraturan yang Tuhan sendiri tidak nyatakan. Peraturan mereka mementingkan hal-hal yang Tuhan sama sekali tidak pentingkan, tidak gubris. Mereka lebih ketat daripada Musa. Nah, ini hati-hati ya. Di sinilah kita juga perlu belajar bagaimana menghindarkan diri dari situasi seperti itu ya. Kita menghina orang lain karena gagal melakukan apa yang bisa kita lakukan, tetapi kita lupa hal-hal yang kita gagal lakukan dan orang lain bisa lakukan. Jadi kadang kita terbalik. Makanya Tuhan mengatakan seperti kalau bahasa Indonesianya gajah di seberang selumbar lah ya di mata kita, itu kita malah nggak bisa lihat ya, tapi yang jauh malah bisa kita lihat. Nah, disinilah kita perlu belajar jangan menjadikan diri kita sebagai standar ya, biarlah kita semua merasa masih berada dalam perbaikan ya. Kita perlu membimbing orang lain untuk datang kepada Tuhan dengan sadar bahwa kita pun sedang berusaha untuk hidup menjadi lebih baik ya. Biarlah kekurangan kita membuat kita sadar dan sabar membimbing orang lain yang juga tidak sempurna ya, karena kita butuh Kristus untuk membimbing kita ya, dengan sabar. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kecaman Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu karena kesukaan mereka untuk menerima hormat. Orang-orang ini sangat gila hormat. Ya, seperti kita ketahui bagaimana mereka pada hari Senin, Kamis, ya hari pasar atau hari berpuasa, mereka berpuasa di tepi jalan menunjukkan kondisi mereka yang begitu lelah, ya lusuh gitu. Tapi orang-orang yang mencari hormat ini justru malah direndahkan dengan sangat oleh Kristus. Yesus membongkar semua tabiat hina dan cemar di dalam diri mereka. Keangkuhan, sifat menghakimi, sikap memandang diri penting, semua dinyatakan dengan terus terang oleh Yesus. Ya, kecaman-kecaman dengan sangat luar biasa dibacakan tadi di Matius 23. Orang Farisi dan ahli Taurat ini mengejar segala sesuatu untuk mendapatkan hormat dari manusia. Mereka ingin dianggap pemimpin spiritual, bergiat untuk Tuhan, suci, agung, mengasihi, dikasih Allah. Tapi Yesus mengatakan semua itu hanyalah di depan manusia. Ya, jadi kalau mereka ingin mendapat pujian, katanya sudah dapat pujian, yaitu dari manusia saja, tapi tidak mendapatkannya dari Allah. Allah tahu isi hati mereka, dan karena itu semua yang mereka kerjakan tidak mendapatkan perkenanan di hadapan Allah. Nah, semoga kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Kiranya Tuhan juga terus menolong kita memelihara ketulusan, kerendahan hati. Ya, mari kita mawas diri. Apakah kita sedang mengajar orang lain saat ini? Berarti kita juga harus terus belajar mengajar diri kita sendiri. Kita berada di tengah jemaat yang belum dewasa dan mungkin masih hidup dalam kecemaran, itu berarti kita harus bersabar kepada mereka dan membimbing mereka dengan kewaspadaan dan kerendahan hati. Nah, saya harap ini boleh menjadi bekal buat kita ya, memahami Alkitab dengan lebih baik, tapi juga memahami diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, oke, terima kasih dulu. Itu yang mungkin saya bisa share dulu. Kita boleh berbagi pemahaman, ya, pengalaman atau pertanyaan. Silakan, saya buka kesempatan untuk kita berbagi.